Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksanul Khairi Siregar dengan NIM 240170233. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari keamanan sistem komputer. Memahami kriptografi, seni mengamankan data. Presentasi ini akan memperkenalkan konsep dasar kriptografi, mulai dari metode klasik hingga sistem modern, dan bagaimana implementasinya memastikan keamanan informasi di dunia digital. Definisi dan tujuan kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi berarti rahasia, dan geprint berarti menulis. Ini adalah studi tentang teknik komunikasi aman di hadapan pihak ketiga yang jahat. Ini melibatkan serangkai algoritma untuk mengubah informasi menjadi format yang tidak dapat dibaca. Ada 3 poin tujuan kriptografi. 1. Kerahasiaan, memastikan pesan hanya dapat dibaca oleh penerima yang dituju. 2. Integritas data, memastikan data tidak dimodifikasi secara tidak sah. 3. Autentikasi, menverifikasi identitas pengirim atau sumber data. Kriptografi klasik, dasar-dasar penyandian. Metode kuno yang menggunakan teknik dasar untuk menyembunyikan pesan. Meskipun tidak aman untuk standar modern, teknik ini adalah fondasi sejarah kriptografi. 1. Substitusi. Setiap unit teks terang atau huruf diganti dengan unit lain. Contoh paling terkenal adalah Caesar Cipher, di mana setiap huruf digeser beberapa posisi dalam alfabet. 2. Transposisi. Posisi unit teks terang diubah atau diacak, tapi unitnya sendiri tetap sama. Teknik ini mengubah urutan huruf. Era modern kriptografi, kunci simetris. Kriptografi simetris menggunakan kunci yang sama atau kunci rahasia untuk proses enkripsi dan deskripsi. Metode ini cepat dan efisien untuk sejumlah besar data. 1. Kecepatan tinggi. Proses enkripsi dan deskripsi sangat cepat, ideal untuk komunikasi massal. 2. Algoritma populer. Data encryption standar atau yang disebut dengan DES dan Advanced Encryption Standard atau yang disebut dengan AES adalah standar industri saat ini. 3. Tantangan distribusi kunci. Masalah utama adalah bagaimana membagi kunci rahasia dengan aman antara pengirim dan penerima. Kriptografi, kunci asimetris atau kunci publik. Menggunakan kunci pasangan. Sistem ini menggunakan 2 kunci yang saling terkait. Kunci publik atau dibagikan secara bebas untuk enkripsi, dan kunci privat atau dirahasiakan untuk deskripsi. Ada 2 poin. Yang pertama, kunci publik yang terdiri dari 3 poin digunakan untuk menenkripsi pesan. 2. Dapat dibagikan kepada siapa saja. 3. Tidak dapat mendeskripsikan pesan. 2. Kunci privat digunakan untuk mendeskripsikan pesan. 2. Hanya diketahui oleh pemiliknya. 3. Digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Perbandingan metode kriptografi. Memilih metode yang tepat bergantung pada kebutuhan kecepatan atau keamanan distribusi kunci. Ada 4 poin. Pertama, kunci. 1 kunci untuk enkripsi dan deskripsi, sepanjang kunci publik dan privat. 2. Kecepatan, sangat cepat, lambat, membutuhkan lebih banyak daya komputasi. 3. Kegunaan utama, mengamankan data dalam jumlah besar, pertukaran kunci, tanda tangan, digital authentication. Contoh AES dan DES, RSA dan ECC. Kesimpulan dan implementasi kriptografi. Kriptografi adalah tulang punggung keamanan di dunia digital. Penggunaan kombinasi metode simetris dan asimetris disebut kriptografi
hibrida adalah praktik standar saat ini. Web dan Internet atau SSL atau TLS mengamankan koneksi browser atau HTTPS menggunakan kunci asimetris untuk bertukar kunci dan simetris untuk transfer data. Email aman atau PGP. Enkripsi email ujung ke ujung memastikan hanya penerima yang dapat membaca isinya. Blockchain dan keuangan digunakan untuk tanda tangan digital dan memastikan integritas transaksi yang tidak dapat diubah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.